bacanya gitu. Oke. Bapak masuk. Iya. Oke, ini sudah kuliah terakhir berarti ya ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin terakhir berarti apa ya? Karena nanti tetap kayaknya perlu ada kayak ujian. Oke. Jadi nanti mungkin ya intinya berarti harus Bayesiannya kan muncul. Nah, sekarang silakan malah tampilkan dulu apa yang kira-kira besok biar pas itu loh antara soal yang saya buat, jadi kebalik kan. Apa buat soalnya itu loh. Kita tetap beda soal, saya lagi bingung kemarin yang UTS aja jadi harus dipaskan gitu. Silakan coba jadi ini CO sama PLU-nya itu. Apa tapi kira-kira nanti akhirnya jadi 2 soal kan. Oke, silakan dari Pak Hasan, kira-kira apa yang ingin dijadikan report akhir supaya tetap masih judul kuliahnya Bayesian itu. Oke. Oke, silakan. Oke. Saya dulu ya ini Pak. Oke. Mungkin sebelum ke situ saya sebentar, saya share screen dulu. Saya report perkembangan dulu ya Pak, yang kemarin Bapak minta IDSC, nanti arahnya juga ke apa yang saya kerjakan. Dari sini muncul ide baru Pak. Saya masuk dulu sebentar. Oke Pak, izin menyampaikan minggu lalu saya sudah mencoba yang terkait estimasi change point di sini. Nah, di sini kan ada change point detection, tapi dia memang hanya untuk data time series seperti itu. Nah, sehingga saya di sini mencoba dengan data time series dulu sebelum dengan data survival. Cuman saya memiliki kendala di sini. Saya sudah memasukkan sesuai persyaratannya ini, tapi munculnya seperti ini, Pak. Nah, mungkin saya bisa tunjukkan yang sudah saya peroleh. Jadi saya download data dari Kaggle, saya coba pakai data time series dulu sebelum nanti pakai data survival. Nah, ternyata pakai yang IDSC ini, nah ada pesan cek lagi datanya, padahal sudah sesuai. Nah, kemudian dari situ saya beralih untuk time series di survival itu kan kemungkinan 2, yaitu data longitudinal atau data menggunakan recurrent event. Sehingga saya kemungkinan nanti juga akan membahas tentang data dengan event berulang Pak. Jadi ini mirip longitudinal, cuman kalau longitudinal itu kan yang diamati Y-nya bisa macam-macam, kalau di sini kan waktu sampai terjadi kekambuhan kembali seperti itu. Dan dari situ saya mencari paper tentang change point kalau ada recurrent event atau event berulang. Jadi kan pasien itu kan pasti datang ke rumah sakit berkali-kali seperti itu. Dan saya dapat 2 paper Pak ini dari pengarang yang sama di jurnal yang sama juga ini, Journal of Statistical Computation and Simulation. Jadi jurnal pertamanya itu dia mendeteksi change point dengan metode yang menurut saya agak ekstrim. Bentar, tahun berapa ya? Tahun 2020 Pak, masih agak baru. Masih baru ini. Oke, dia pakai metodenya menyebutnya ini Pak, recurrent Kamin. Wah, jadi dia menggunakan cluster untuk menentukan change point-nya. Jadi setelah dia mengklasterkan seperti itu, dia semacam memprofilisasi dari threshold masing-masing cluster itu yang dia jadikan change point. Nah, kemudian saya dapat paper yang sama juga mirip, tapi kali ini dengan menggunakan Bayesiannya Pak di sini. Nah, jadi non parametric Bayesian change point untuk recurrent event. Nah, ternyata Pak untuk estimasi change point pada recurrent event ini belum ada yang menggunakan model survival, entah itu Cox atau yang non Cox.
sehingga dia hanya betul-betul pure dari waktunya saja seperti itu. Nah, yang menarik lagi yang membuat saya ingin menghubungi pengarangnya juga ketika saya search Cox regression gini, itu muncul hanya satu, tapi itu di sesi discussion dan conclusion, Pak. Nah, dia mengatakan bahwa a future focus akan melibatkan covariat dalam model, sehingga usulannya dia atau open problem yang diusulkan itu adalah Cox proportional hazard model yang ada recurrent event-nya, dicari change point-nya menggunakan Bayesian. Nah, itu saya searching lagi Cox PH recurrent event dengan change point itu belum ada yang mengerjakan, Pak. Jadi mungkin nanti saya akan menambah rumusan lagi, Pak, di situ. Jadi rencana saya Bayesiannya tuh mau saya pakai di Cox yang nggak ada recurrent event, tapi dari IDSC itu saya kok dapat wawasan lagi seperti itu, bahwa mungkin saya akan mengerjakan juga yang model Cox untuk recurrent event. Nah, itu dicari change point-nya karena dia sendiri mengatakan belum ada covariat loh pada paper saya ini. Nah, seperti itu, Pak, lebih kurang. Mohon masukannya, Pak Gunardi. Oke, jadi mungkin dengan kata singkatnya apa berarti supaya nanti kan saya harus bikin apa? Oke. Kayak Kalau Bikin soal ya, Pak. bikin nah, soal. iya. Jadi sekarang dibalik kan. Makanya kayak kemarin siapa? Tanya, Pak mau online apa enggak? Ya udah sama saja sebenarnya minta online ini. Udah tahu. Harus offline bisa, kan? Ketebak Mas Pandri itu. Ya, nanti kemarin tanya, Pak online apa enggak? Ya sudah saya ya pilih. Kalau apa offline apa tidak lah baru itu berarti ingin offline kan. Offline apa tidak berarti mesti ingin online itu sebenarnya itu kan. Salah ya, Pak, redaksinya. Iya, kalau nanya kalau yang ingin apa offline kan besok offline kan, Pak. Wah, ini ya saya gitu. Kalau besok online kan, Pak, ya udah ya. Untung nggak WA-nya nggak dua, Pak Hasan bisa ngomong, Pak besok offline kan, Pak. Wah, ya. Pak Fandi besok online, Pak. Nah itu baru saya Pusing gitu. karena Pak Hasan cuman diem aja, kayak ini offline sama online apa aja itu. Hanya rumah saya di sini, Pak, jadi nggak masalah. Mungkin intinya itu nggih, Pak, kan saya mau fokus terkait change point pada model Cox menggunakan residual seperti itu. Nah, residualnya kan
saya awalnya mengajukan metode yang non parametrik. Kalau Bukan ini itu untuk urusan kuliahnya dulu ini. Kalau ini sudah urusan oh ya, ini urusannya Oh. besok setelah kuliah selesai. Yang hari ini Oke. urusan kuliah. Besok Iya, Selasa maksudnya- baru boleh ngomong ini. oh Selasa baru ngomong. Oke Iya. Pak. Siap. Ini Iya. yang kuliah Ini dulu. apa? Berarti siap untuk Heeh. puas ya, Pak? Karena untuk uasnya Oh, ya dulu wis. mau Untuk apa? UASnya. Berarti di BDA itu aja mungkin kita bedah ya, Mas? Yang Ya. kemarin mungkin sudah kita bagi itu loh Mas Pandri, kan Iya, kita yang- sempat membagi Yang coba. terlibat itu kan. Nah, mau uasnya apa? Jadi karena saya harus kira-kira apa yang siap karena kan harus dalam waktu 2 jam plus 20 menit. Oke. Karena nanti daripada kemarin saya harus balik presentasinya diubah jadi soal, aduh saya malah tak kasih aja selainnya udah terserah mau bunyinya. Oh, Jadi sama ini- kayak Pak Danar waktu itu, Pak. Semester Iya. kemarin. Pak semester kemarin juga gitu, kita yang buat soalnya Kan terus ada- kita jawab. Harus ada soalnya. Nah, sekarang ini yang dari ini dulu, nanti yang itu besok ya, besok Selasa kan Oh, kita ada. oke. Oh ya, boleh Oke, Pak. Pak. Yang ini hari ini adalah bagaimana Bayesian akan mensupport riset S3-nya. Nah, kata kuncinya itu. Oh, kata kuncinya. Ya. Oke. Jadi kalau bisa yang dimunculin itu, karena harapan saya kan dari setiap kuliah yang kita lakukan di S3 itu adalah mensupport ke disertasi. Ya minimal Oke. paper lah gitu kan. Itu mungkin di folder yang ini ya saja. Ya oke. Paper matkul inferensi Bayesian. Ini ya, Apa yang dari saya Berarti compile. kita nyiapin ini ya, Mas. Nyiapin Tadi- soalnya yang bisa dijawab. Nah itu jadi jawaban Anda itu soalnya apalah gampangannya. Oke. Nanti terus saya ini beda nanti kan ya bingung juga kan. Udah S3 harus lulus. Kecuali S3 boleh ngasih E lah baru itu gak bingung. Aja tuh, Pak. Yang bingung Nah, mahasiswanya, iya kan? Pak. Yang bingung Oh, mahasiswanya. Nah itu makanya tadi bahwa ini kan dari proses kuliah kan memang isinya kan penugas. Makanya yang diunggulkan sebagai ini nanti yang besok saya misalnya karena apapun kan harus related ke kuliahnya kan. Mm-mm. Karena menyangkut apalah namanya apa CPL apa CO-nya apalah kemarin yang bikin harus di Oke. Ini Pak kalau dari saya zoom saja. Jadi saya buat judulnya doang dulu ini baru pendahuluan pakai bahasa Indonesia. enggak. Yang terkait dengan estimasi interval sensor Pak pada model Cox proporsional pakai Bayesian. Nah itu saya menggabungkan ide dari punyanya PAN ini. PAN dan kawan-kawan sudah saya share, nanti muncul di referensi itu Pak. Dia membahas tentang checkpoint pada model Cox, dan di buku BDA itu membahas tentang checkpoint, bukan checkpoint tapi batas bawah dan batas atas sensornya seperti itu ya. Sehingga kalau di buku BDA itu kan batas sensornya karena dia hanya sensor kanan, tetanya ini hanya 1 buah. Nanti kalau interval sensor berarti tetanya ini berbentuk vektor. Sehingga di sini saya tulis beberapa ide yang mungkin. Ini yang nomor 1 sudah saya masukkan proposal Pak. Tadi checkpoint pada covariat dengan menggunakan time dependent covariat sehingga modelnya itu jadi XT seperti ini. Saya sudah dapat sintaknya juga, tapi Bayesiannya nggak muncul di sini Pak, karena menggunakan masih menggunakan package R. Nah baru yang kedua ini mungkin kalau berdasarkan buku BDA, titik sensornya nggak hanya 1 tapi batas bawah interval dan batas atas interval sensornya, sehingga parameternya itu bentuknya ya batas bawah dan batas atas. Nah ini nanti yang dicari menggunakan prior, terus posterior dan seterusnya. Nah ini mungkin untuk keperluan kuliah kayaknya lebih relevan yang nomor 2 ini sih Pak, menurut saya seperti itu. Oke, jadi nanti karena intinya kan dari kuliah ini adalah bagaimana
peranan Bayesian kan, gampangnya besok saya kan Nggih. bagaimana jadi yang saya harapkan kan dari literatur terkini itu bagaimana peranan Bayesian dalam rangka bisa juga mendeteksi checkpoint, bisa juga konteksnya kan kalau deteksi atau langsung mengestimate si checkpoint itu Nggih. atau ini bagaimana Bayesian berperanan lah gampangannya. Jadi ini yang saya akan nanti kejawab di ininya kan Bayesian bisa saya pakai untuk di checkpoint untuk di bagian hal yang ini gitu kan. Nggih, Dan nggih. itu nanti yang ditunjukkan misalnya ini loh yang papernya orang ini sudah menggunakan Bayesian yang related ke checkpoint untuk ngurusi ini. Mungkin yang hanya checkpoint satu variabel misalnya. Nggih. Atau yang satu parameter apa dua kan kemarin yang contoh yang misalnya yang kayak di regresi ini kan dua parameter misalnya. Betul. Nah, terus dari sisi ini yang saya akan nanti coba kelihatan karena apapun kan saya harus membaca soal bunyinya kan harus mengatakan bahwa dia adalah bagaimana si Bayesian itu berperanan lah di konteks nanti kan yang saya nanti mengarah ke checkpoint terus kalau yang nanti ke konteks ke join modelnya kan misalnya kayak gitu. Nah, yang bisa diinikan dulu misalnya tadi yang nomor 2 katanya itu. Jadi kalau yang nomor 2 berarti apa itu? Kalau konkretnya apa? Konkretnya Itu saja tidak hanya satu, tetapi batas bawah dan batas atas interval sensor. Sehingga parameter yang diestimasi itu bentuknya ya sebenarnya 2 parameter, Pak. Yaitu batas bawah dan batas atas seperti itu. Ini berarti interval bahwa checkpoint-nya berada antara L sama U gitu ya. Jadi sebenarnya ketika data itu terjadi sensoring seperti itu ya Pak, kan itu checkpoint-nya di antara selang itu, betul Pak. Jadi itu kan kayak semacam kalau istilahnya melokalisir lah itu bahwa nanti checkpoint ada di area ini tapi areanya masih interval. Bisa juga kan areanya berupa lingkaran atau apa. Kalau sudah 2 dimensi kan yang namanya itu bisa elips itu kayak di multivariat itu kan ya bisa ellipsoida dia nanti akan bahwa titik checkpoint akan 95% akan berada di antara ini gitu. Iya, betul. Nah, lebih kurang seperti bagaimana peranan si Bayesiannya itu yang nanti coba diperlihatkan secara apakah mungkin jadi nanti prior yang rasional itu untuk prior yang mananya gitu. Itu berarti nanti priornya untuk berapa parameter kalau gitu? Untuk 2 Pak, jadi untuk yang lower bound dan upper bound-nya seperti itu. Jadi nanti kalau mau dianggap independen kan berarti masing-masing punya prior sendiri seperti itu. Tapi kalau di bukunya yang itu untuk bikin estimasi interval, apakah priornya di batas bawahnya atau batas atasnya? Kalau yang di buku di buku BDA itu dia hanya yang sensor kanan jadi hanya batas atas Pak, yang batas bawah nggak ada karena kan dia hanya sensor kanan biasa bukan interval sensor. Ya makanya tuh jadi untuk kalau mengestimasi interval pada kasus tadi ya karena yang kan itu jadi parameternya berapa yang rencana mau jadi priornya mau prior multivariat ya. Nah, kalau dianggap ada korelasi ya prior multivariat, tapi kalau dianggap independen ya prior sendiri-sendiri seperti itu, Pak. Itu yang makanya masih sebatas ide belum sampai dalam ini dari membaca buku itu.
Ya, oke, makanya nanti harapan saya kan ya nanti kan wujudnya kalau S3 kan diakhiri dengan kayak tadi lah, bahwa dari situ saya punya ide, tapi yang kira-kira juga sudah dianalisis pendahuluannya kayaknya memungkinkan besok akan diselesaikan itu kan. Nggih. Jadi itu yang harapannya kan nanti akan masuk ke proposal. Jadi pertama yang pertanyaan sederhana dulu, bagaimana Bayesian untuk ini kayaknya berdasar di paper yang ada, mungkin ada 10 paper yang sudah berhasil membahas checkpoint dengan versi Bayesian itu. Oh, nggih. Itu kan untuk meyakinkan bahwa ide Bayesian itu bukan ide omong kosong lah, gampangannya kan kayak gitu. Nggih. Jadi hanya karena juga sama Sudah seperti dapat waktu saya milih beberapa mata kuliah ini kan, kalau makanya dulu mata kuliah dibikin generik itu maunya supaya isinya bisa, ini kan kita mata kuliahnya apa? Analisis data lanjut ininya ya. Iya, data statistik lanjut. Yang B. data statistik lanjut B kan. Iya. B tidak berarti Bayesian itu sebenarnya. Tapi tim promotor memilih Bayesian karena mesti punya kayak semacam kayak ini, Bayesian perlu dilibatkan itu karena beberapa salah satu keuntungan di Bayesian kan bisa juga dengan data tidak terlalu besar pun Bayesian kadang bisa bekerja kan itu. Okay. Jadi misalnya itu, maka yang penting diperlihatkan adalah orang yang sudah memperlihatkan berhasil riset di Bayesian di dunia checkpoint misalnya ini dari tahun sekian. Jadi nanti tolong bikin kayak semacam literatur review, terus dari situlah jadi jawabannya berupa kayak memang sebenarnya kayak kalau nanti jadi kayak latar belakang papernya, maka saya akan ngerjakan ini, itulah judulnya itu. Dengan analisa yang sudah cukup tajam bahwa iya memang bisa ini nanti gini ini. Terus mungkin paling memang ayahnya misalnya mau harus nggak close form lah, atau interval konfidensi kan juga bisa nggak close form kan. Iya, betul. Yang gunakan tidak selalu seperti apa, kalau yang gunakan itu yang tadi kita terpaksa berupa tidak seperti bahwa kalau ya misalnya uji pakai Z kan itu batas bawahnya adalah rata-rata dikurangi Z alpha per 2 kali ini, wah itu kan enak banget kan. Nah, mungkin untuk ini tidak istilahnya kan close form sama enggak sering diindikannya. Jadi coba itu yang dituliskan lah itu, karena kan ini ada rencana yang ini mau diasinkan kan minta soal dan jawabannya. Jadi kalau jawabannya nggak nyambung, Nggih, Pak. Kita buat nyambung, Pak, nanti untuk pengumpulannya. Terus ininya kan karena nanti ada konsekuensi. Ini bahasa saya kemarin kemarin penugasan ini aja kok. Nah, bagaimana 2 mahasiswa itu bisa disatukan dalam satu, karena ini kan kuliahnya satu kan. Kalau yang kemarin kan yang siapa, Pak Hasan dengan ini aja ya, Bu Rosita. Dulu sama Bu Rosita yang satu kelas itu. Ya yang satunya sendirian tapi dosennya 2, saya dengan Pak Dur itu ada bingung. Atau gini aja Pak, kita langsung coba nulis buat soalnya apa gitu Pak, biar jelas gitu Pak. Ya silakan, Anda boleh usulkan itu nanti di idenya tapi kan soal harus satu kan untuk berdua. Satu untuk berdua. Iya, nggak bisa. Nggak boleh soal untuk ini gitu ya. Harus sama ya Pak. Nah itu makanya ini saya lagi jadi bingungnya itu. Oh alah. Jadi atau gini Pak. Ini ya tadi. Mas kecuali soalnya nanti pilih soal yang Anda sukai, itu satu. Nanti kan ya lucu kan. Boleh share screen nggak? Boleh. Silakan. Boleh. Makanya ini kita cari ide yang pas ini untuk. Mungkin nanti kita buat soalnya secara umum begini aja gitu tuh. Nanti kita literatur review Bayesian sesuai topik disertasi Anda gitu ya misalnya. Gitu. Nah ini kan gini ya.
ini kemarin juga saya yang buat soalnya Pak. Maksudnya Wah. ngobrol sama Pak Danar, ya udah coba soalnya kita buat. Nah, kalau kemarin kan gini. Mungkin kalau sekarang nanti kita ini misalkan tentukan lakukanlah Ini kajian. mahasiswanya cuma satu ini, apa 2? Satu Pak, satu. Nah itu Makanya nanti kalau kita coba buat general bahasanya, tapi nanti Iya. sesuai topik riset Anda, nah gitu kan. Jadi kan Mas Hasan nanti ke Checkpoint, saya ke join model, nah gitu. Maksud saya nanti kalau misalkan coba contoh gini, lakukanlah kajian pada topik pada topik Bayesian yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Terus berarti gini aja, silakan berembuk berdua, nanti buat yang kayak gini, kirimkan ke saya kan, nanti saya kirimkan kan ke ininya, karena ini terus saya kemarin udah terlanjur, yang ini dituntut itu penting juga kan, karena juga nanti ini yang saya jadi juga agak masalah kan nanti kaitannya ke bikin portofolio itu ada namanya di apa nanti kan ada apa, makanya nanti ini kalau kemarin dari Pak Danar sudah ada contoh ini ya sudah, nanti bisa malah kayak gini aja, tinggal karena ini harus berdua kan. Iya, benar Pak. Harus dipaskan. Nanti kan ini kan saya yang B ya. Iya. yang B. Ini B. Nanti tanggalnya kapan ujiannya sudah tahu kan itu? Udah Pak. Udah. Nanti juga sama kayak gini, atasnya sudah oke, terus ini. Nah, cuman saya mungkin nanti ditambahkan misalkan ya ini menggunakan software ini kan salah satu. Kalau ini kan kemarin karena topik data analisis data. Tapi analisa data kan mesti harus ada, ini kan sama analisa data, jadi harus ada software, maka harapan saya kan nanti salah satunya adalah Anda juga munculkan mungkin mau pakai R atau apa syukur kayak apa algoritma atau nanti bahasa ininya apalah itu, jadi tetap ada kan nanti ini. Karena yang kalau saya sih nanti jadi wujudnya jawabannya kalau bisa tidak kontak apa ya, ini kan ada yang apa perkembangan analisis data ini, terus ini Pak, makanya maksud saya CO-nya dari mata kuliah kita apa Pak? Jadi nanti kita buat soalnya mengacu pada CO yang dibebankan pada mata kuliah ini gitu. Nah, tapi kalau sudah UAS ya kira-kira berarti ya CO-nya coba ini CO-nya kan sama, ini Pak Danar kan harus sama ini CO-nya karena asal analisa data kan. Kemarin kan mau digenerikan. Mata kuliah kalau lupa mata kuliah. Analisa data kan kalau salah ya, analisa data lanjut ya. Oh iya, analisis data statistika lanjut Pak nih. Kan sama kan? Sama yang Pak Danar A dan B itu sama, cuman beda ininya namanya subtitle apa istilahnya itu. Tapi harus sama ininya. Oh, berarti CO-nya sama ya Pak dengan sama. Cuman karena analisa data kan berarti harus ngembangin model itu ini kan. Jadi kalau itu kan dia mengkaji perkembangan analisa data kan. Ini kan yang kemarin saya minta literatur review itu kan. Terus yang kedua adalah yang enggak CO-nya dulu aja, CO yang bawah. Kan harus melakukan analisis ini menggunakan model metode spesifik terkait bidang ini. Nah, ini kan Mas Hasan ke Checkpoint, saya ke Nah, ya, nanti ini makanya nanti di sini. Jadi terus ini di sini kan sebenarnya software sudah mulai ikut bermain. Terus mampu mengkaji perkembangan model spesifik terkait bidang penelitian yang diteliti. Perkembangannya kan ini yang mungkin yang standar. Nah, sekarang yang di sini kan yang mau perkembangan adalah mungkin kalau yang standar sudah ada juga yang pakai Bayesian, dan ini yang nanti juga ini kan harus ke Bayesian itu. Walaupun nanti kalau di soalnya nanti kelihatan kan Bayesiannya. Tapi kan CO-nya merujuk CO2 sama CO3 kan. Karena kalau CO1 kan jatahnya UTS kemarin harusnya sudah itu. Iya, betul. Iya. Maka kalau yang UTS kan CO1 ke CO2 lah itu. Nanti kalau yang UASnya CO2, CO3 memang. Gitu. Oke. Jadi ini kan nanti di apa arahnya ke sini lah nanti di ini kan. Terus nanti di sini ada kata Bayesian, jadi Bayesian yang mungkin tadi Pak Hasan kan sudah kan nyebut yang untuk di nanti Pak Wati apa, tapi di situ kan Bayesiannya untuk mengarah di CO2 sudah bisa kan.
Bisa Ya, Pak. Itu bisa. kalau yang CO2 kan berarti yang sudah ada lah, sudah bisa nerapin yang ini berdasar yang sudah terjadi kan kalau ini melakukan analisis Data. ini, nah Data nanti berdasar statistik. papernya siapa itu. Oh iya benar Pak. Itu ada kan yang sudah punya papernya kan sama-sama kan sudah punya kan Sudah yang Pak. pakai Ya, Bayesian. Pak. Nah itu Udah yang Pak. nanti CO2 adalah itu yang belum pengembangan masih punyanya orang lain. Oh gitu. Nah Ya, ya. yang CO3 pengembangan bisa juga di sini masih berupa algoritma atau modelnya kan. Tapi mungkin komputasinya belum lah itu. Kalau iya kan berarti sudah jadi paper yang Iya. CO3. Udah bisa publish ya. Iya, kalau CO3 kalau sudah sampai mengkaji kembangan terus sampai sudah ke software berarti kan sudah jadi paper. Iya. Tapi kan mungkin kalau belum berarti masih pengkajian modelnya kan. Iya betul. Jadi, nanti di sini bisa saja jadi tadi apa nanti masing-masing cerita tentang pengembangannya. Paham. Jadi kira-kira sudah ya, nanti tinggal silakan bikinkan kalimat yang agak pas untuk berdua, tapi nanti jawabnya CO2 ya Mbak, ini apa namanya CO2 sama CO3 memang targetnya itu. Iya memang betul Pak. Kata Pak Gun tadi benar, yang UTS CO1 ke CO2, yang UAS ya, yang ini CO2 ke CO3. Betul. Tinggal nanti kita ubah redaksional di sini, nanti kita kirim ke Pak Gun gitu ya Pak ya. Iya. Nanti kan yang penting kan artinya dari berdua sudah berkompromi kira-kira inilah nanti kan harus ngeluarin tadi yang masing-masing ngeluarin yang dari metode orang yang sudah berjalan. Iya betul. Jadi sudah bisa menerapkan sampai mana syukur sudah berhasil menghitung nanti pakai R atau apa nanti kan kelihatan hasilnya itu. Kira-kira mampu nggak yang CO2 itu sampai menghitung persis seperti papernya itu? Ada yang sulit nggak kira-kira? Ada yang sudah punya paper, maksud saya salah satu Anda ngerjakan aja itu dengan metodenya mereka. Cuma di sana mungkin komputasinya nggak menjelaskan pakai apa ya. Coba mungkin misalnya Pak Hasan ngeluarin satu papernya atau Pak Padi sekarang paper yang mau dijadikan sebagai yang nomor 1 yang CO2 kan hanya menggunakan. Nah misalnya ini paper ini. Ini saya nemu baru nih Pak, malah baru publish yang persis menggunakan yang ada di bukunya Rizopoulos. Jadi dia pakai Bayesian joint model, kemudian dia dynamic prediction juga, datanya ya joint model antara longitudinal dan survival. Nah hanya saja dia kebaruan di sini yang benar-benar baru adalah datanya Pak. Dia ini orang Ethiopia. Jadi dia pakai data HIV/AIDS itu orang Ethiopia dari 2019-2014. Gitu. Nah ini kayaknya saya rujukan nanti untuk UASnya pakai yang ini Pak. Supaya nanti memang modelnya kan sudah ada yang dikembangkan oleh orang-orang ini kan. Modelnya yang sama. Tapi bisa ngerjakan nggak dengan data yang ini datanya dilampirkan? Enggak Pak. Dilampirkan. Nah saya sudah kontak Pak orangnya Pak. Dikasih datanya nggak? Belum. Saya mau diskusi sama Pak Gun malah nih Pak. Nanti coba gimana saya ngebales beliau nih. Jadi saya balas, saya sampaikan ini Pak. Nampil nggak Pak emailnya? Ya sudah ya. Nah saya kan email beliau. Saya mau kolaborasi yang diajarin Pak Gun kemarin saya terapkan. Terus dia balas Pak. Oh ya saya senang nih untuk kolaborasi. Yuk apa yang bisa saya ini kan katanya yang bisa saya. Nah yaudah. Nah, berarti saya kira-kira balas apa ini Pak? Nih ini menyangkut untuk komputasinya. Jadi kalau misalnya, tapi harus ngomong bahwa Pak Panti sudah punya juga. Kalau dasar dulu yang saya andalkan kan MATLAB. Saya ngomong sudah, ini selama ini saya ngerjakan yang untuk apa? Kan mungkin bukan ini kan, otomatis kan. Nah, kalau kamu misalnya pertama bahasa pemrograman yang dia pakai apa? Nah sekarang kan yang lagi rame kalau nggak Python kan R lah itu. Kalau dia tetap pakai R sih Pak. Oke, dan sudah pakai R ya ngomong aja. Saya juga anggap aja, ya saya punya keahlian R juga gitu. Jangan sampai mengandalkan nggak ahli sama sekali. Kolaborasi kan harus ada keseimbangan. Ya saya punya modal lah untuk bergaul gitu. Jadi saya nanti akan banyak ngerepotin kamu kan, kalau itu kesannya kan. Jadi saya katakan saya udah pakai misalnya R sudah untuk ini gitu kan. Nah pas ya ini apakah saya bisa nguji coba ini dengan data inilah untuk atau bisa juga ada sesuatu yang bisa kita mungkin ingin dikembangkan analisisnya. Nah, itu nanti kan jadi yang CO ketiga kan. Itu jadi sebenarnya saya intinya saya
mereka nanti papernya ada orang luar sana gitu, walaupun bukan pembimbing. Iya, Karena saya betul, dulu Pak. juga ada gitu, sama-sama Iya, PhD iya. student, bisa juga bukan PhD student, tapi dia mau terlibat di riset kita itu. Nah, makanya nanti kan, karena kita sebenarnya kan bebas dari segi datanya kan, wong kita yang penting join model sama Checkpoint kan. Iya, Gak ada betul. urusan harus data HIV, mau data apa kan nggak Enggak. penting kan. Yang penting Jadi kan kita ada kan merdeka dari sisi datanya. Nah, makanya nanti coba di ini kan, akhirnya kita bisa juga nanti untuk komparasikan data HIV Indonesia kan misalnya kalau bisa dapat. Itu betul. contohnya misalnya kolaborasi, jadi nanti sama-sama ingin melihat bagaimana ini dianalisis secara Bayesian itu. Tapi kan pertama kita BP kan pakai ini. Saya ingin mengkaji lebih jauh paper ini. Nah, otomatis kan nanti bisa apa, mungkin sana pakai R, saya juga ingin pakai R, tapi saya coba ingin apa, datanya juga kan misalnya. Tapi jelas data kita bisa, dari data kita juga bisa. Nah, Saya nanti ini memang mungkin targetnya kalau ngerunning ini sampai dapat, karena dulu saya pernah pakai papernya yang orang Belgia itu, saya kerjakan bahasa saya persis. Tapi kan karena inputannya kan yang kalau berupa apa yang namanya sebenarnya kan cuma inputannya kan, apa alfanya berapa, B-nya apa, loh kok hasilnya beda gitu. Nah, itulah baru ngalami. Nah, di sini proses estimasinya dia pakai apa, kalau bisa sudah kelihatan. Intinya gini, saya bisa ngerunning yang sama dengan ini gitu. Iya, betul. Itu namanya baru yang persis mimicking itu. Bukan malah mimicking. Kalau mimicking kan kita pakai data lain tapi ini masih pakai hal yang sama. Saya ingin juga apa mengerjakan dengan data yang sama untuk apa, menguji coba apa program saya gampangannya kayak gitu ya. Iya. Atau malah kalau sana kamu sudah ininya mau sharing, dan nanti baru situ yang ke soal yang kedua yang namanya pengembangan. Nah, sekalian tawarkan, kalau saya malah punya ide ngembangkan ke sini, gimana kalau kita kolaborasi ngembangkan ke yang tadi yang pengembangannya. Nanti dia kan akan ngasih ini diskusi beda caranya, nanti bisa dibikin kan, sekarang cukup Zoom kan, Zoom meeting atau Google Meet kayak gini kan gampang. Iya, betul. Jadi nanti malah kalau bisa di Google Meet nanti diskusi aja sesama ini dulu. Nanti dia seberapa sebenarnya bermain teknis itu loh, tahu tuh. Kadang ada orang yang kan sebenarnya programmernya orang lain itu. Iya, benar. Ini saya pernah kasus jadi dia tidak di situ. Ya makanya ada yang milih ngasih program-programnya itu, MATLAB-nya malah saya dulu. Jadi saya pernah itu yang satu orang Hong Kong, satu New York, satu Australia, satu mana ya, 4 punya waktu itu. Saling, oh ya ini aja kamu kontak sini. Nah, saya udah kontak semua. Terus akhirnya dia merintah ke yang ini ngasih programnya mana. Jadi sampai begitunya. Jadi saya dikasih MATLAB-nya. Terus yang satunya lagi malah ngasih buku tentang algoritma, tapi nggak ada programnya. Dengan algoritma kan berarti kita harus bikin programnya. Iya, benar. Tapi kan algoritma kan penting juga itu. Jadi ternyata yang paling senior yang punya algoritma, yang ini bagian yang ininya, yang satunya yang kayak programmernya kan itu, yang buat program. Nanti kalau memang ini kebetulan kalau orangnya responsif, nanti dicoba aja. Saya ingin mengkaji lebih jauh karena saya ingin mengembangkan ke sini, nah kayak gitu. Nah, sudah punya nggak ide pengembangannya? Nah itu Pak, saya itu barusan mau diskusi sama Pak Gun. Saya kira-kira saya udah ingin mengembangkan model ke arah sini. Saya bisa nggak untuk ngujinya pakai data yang Anda punya? Tadinya saya pengen ngomong gitu kan. Cuman kan model yang ingin saya kembangkan itu kan ini belum fix nih Pak. Masih saya kaji kira-kira ini bisa nggak jadi novelty lagi gitu kan. Masih saya kaji gitu. Nanti kalau misalnya sudah fix dapet gitu, maksud saya baru nanti saya kontak dia lagi gitu lanjutan. Tadinya gitu sih mikir saya. Karena nanti dilihatnya dia kan model yang dipakai yang mana. Kalau betul. Dia masih linear, kita bikin non-linear, atau dia misalnya apa kita pakai yang kan itu kan kalau di Join kan ada yang MM-nya apa tadi yang kayak fungsi ininya kan. Iya betul Pak, ada. Sebenarnya kan bisa mau linear, bisa mau non-linear, atau itu mau dibikin pakai istilah kayak diregresi. Ini yang di apa yang pas persamaannya itu loh, yang di ini persamaan ini Pak. Yang nah ini kan linear kan dia pakainya ini. Iya, kan? Ini linear semua. Nah, misalnya di sini sudah
apakah sebenarnya bisa dicek sebenarnya kalau di satu ini kan R square-nya sebenarnya bisa nggak ya kalau untuk ngelihat akurasinya ini ya modelnya kalau dia ada nggak? akurasinya pakai AIC BIC, Pak, karena kan Ya nggak biasnya. apa-apa, AIC BIC dia seberapa sebenarnya kalau kita punya model di statistik kan Nah, ini. kadang R square itu yang sebenarnya kalau kita dapat R square kan sebenarnya kan itu MSE kan yang Iya, MSE MSE, di betul. ini kan ini kan kayak model regresi kan itu. Iya betul Pak, memang regresi Cox kan dianya. Jadi nanti di situ misalkan apakah ada ide dibikin yang itu kan masih linear atau tadi berapa ini ya? Coba saya ingin lihat parameternya berapa yang ke ininya mm-nya yang di atasnya ini Pak. itu. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ngelibatin apa aja nih? Ini kan sesuai dengan data dia kan, ada FNS, alkohol ini kan. Alkohol lah itu makanya ininya. Data dicek signifikansinya enggak ya kayak gini bisa enggak bahwa dia signifikan memang ini ikut andil? Signifikansinya kayaknya karena dia udah langsung pakai bias, nggak dicek deh Pak ini ya Pak. Iya. Dia langsung ke AIC BIC yang saya cek di sini, dan di buku BDA juga ngomong gitu Pak, kan udah saya tulis tuh waktu itu yang di tugas. Iya, tapi sebenarnya kan kalau kita di konteks modeling ini kan selalu sebenarnya relevan nggak istilahnya? Sebenarnya ini pengaruhnya signifikan nggak tadi yang namanya alkohol sama apa tadi apa yang terbaca? Dia kembali ke modelnya. Modelnya dulu. Di sini berarti belum ada yang mengkonstruksikan menguji signifikansinya si FNS, alkohol, VT, FNS. Belum ya kayaknya. Belum ya. Kalau yang saya baca di sini sih dia nggak pernah menyinggung tentang ini signifikan, ini enggak gitu, nggak pernah. Justru itu karena dalam konteks kita ingin malah sebenarnya kan ngapain kalau nanti kan sebenarnya kelihatan dari nilai betanya, kalau betanya kecil sekali kan kecenderungannya kan nanti mengarah ke dia nggak signifikan sebenarnya pengaruh. Iya benar betanya ya. Jadi coba betanya dia kecil banget enggak. Tapi nanti kan sebenarnya harus relatif terhadap apa? Ngujinya kan beta terhadap S betanya kan. Oh iya. Kan ngujinya cuma kayak gitu kan. Beta direlatif terhadap S betanya, standar deviasi dari beta topinya kan. Jadi kalau untuk itu kan beta topi dibagi standar deviasi beta topi kan. Kan kita bisa ngitung ininya. Nah, dia sampai sudah ke situ belum. Nah, bisa untuk memulai. Kalau memang belum ya itu namanya kita ngembangkan kan dari ini. Dia sampai ngitung SB kan biasa setelah dapat estimator kan kita dapat standar deviasi estimatornya kan. Iya. Beta topi S beta topinya gitu. Ini kayaknya dia belum jelasin. Ini betanya nih kan beta. Ini juga beta. Dia gini aja sih Pak nih. CRL. Tapi dia per model memang Pak. Nah makanya itu nggak apa-apa. Yang penting kita pahami dulu dia cara kerjanya itu yang namanya kan yang CO2. Jadi kita bisa menerapkan tadi kembali lagi lihat CO2 itu kan sebenarnya memang kemarin kan kesempatan yang untuk yang rasa data satu adalah ya kita angka CO2, kedua bisa coba menggunakan yang ada, tiga mengembangkan yang ada. Itu gampangannya kan kayak gitu. Ya, nah sekarang kan kadang kita menggunakan apa yang ada kan juga kadang susah kan? Iya benar. Oh ternyata papernya susah banget tuh. Mau jalan. Saya pernah ngalamin itu karena saya pikir wah ini close form ternyata close formnya pakai fungsi Bessel. Fungsi Besselnya saya cari di MATLAB belum ada. Terus saya email MATLAB-nya kenapa ke Bessel kan ada Bessel 1, Bessel apalah itu fungsi Bessel ternyata banyak. Saya Bessel 1, Bessel 2. Loh kok yang di MATLAB sudah ada yang saya perlu Bessel berapa itu waktu itu. Karena saya email pakai emailnya Belanda kan, jadi ditanggapin kan. Karena kan dianggap pembeli kan, tapi kok pakai emailnya Indonesia. Paling pembajak aja kok sok minta. Nah, karena pakai emailnya TUDEP dibalesin, kamu sedang kerja apa? Kok butuh sampai Bessel segitu? Wah, saya pakai ini kayak gini. Oh, pas Indonesia ada acara MATLAB diundang, saya datang sana, wah dia senang sekali dihargai kan karena saya punya koneksi dengan itu kan. Karena dianggap orang yang mampu beli kan. Iya. Maka walaupun mungkin saya bukan yang beli tapi merekomendasi partner saya untuk beli gitu. Tapi kalau saya pakai bertemannya dengan sama-sama yang ini apa nih sama-sama nggak beli itu.
Nanti cuma saya buatkan, setelah itu cuma dibajak misalnya. Jadi saya ngalami dibalesin dari pabrik software ya itu. Terus disuruh ya udah saya email itu. Ini saya karena ngerjain butuh ini. Nah, saya jadi bisa lengkap kan. Nah, itu contoh Bapak jalanin itu kadang nggak mesti juga karena kita nggak bisa program sendiri nggak apa-apa, kadang kan enggak gitu. Nah, makanya tanya nanti ke si ininya kan, kamu pakai apa ini untuk menghitungnya kan? Nanti saya pakai R. Nanti kalau dia baik langsung ngirim R-nya ya sudah kan, diuji coba kan. Terus nanti kita pikirkan karena saya ingin memodifikasi, tapi lebih saya ingin juga mengetahui lebih detail apa yang metode yang kamu pakai kan itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Pokoknya kalau orang paling kalau masih baru dia kan barusan programnya belum hilang gitu. Nah, kalau saya ditanya paper saya yang checkpoint dulu aja Pak Hasan, saya udah ke atas di mana itu programnya. Maka dengan era cloud ini kemungkinan kan nggak hilang gitu loh. Iya, ini 2023 loh Pak, baru banget ini. Nah itu kemungkinan dia masih punya programnya. Tapi kalau paper yang sudah 10 tahun, misalnya saya ditanya yang Pak Hasan yang checkpoint itu, saya hitung dulu pakai apa Pak, itu bisa bikin kayak gitu. Ya punya MATLAB itu kan. Nah, bikinnya gimana ya sudah, saya dulu jadi ada, tapi sudah programnya sekarang di mana? Saya sudah nggak nyimpan kan? Iya. Ya adanya algoritmanya itu silakan dari algoritma itu dibuat. Gitu. Paling kan kayak gitu. Karena sudah terlalu lama. Tapi kalau sekarang saya masih lagi running, saya masih punya kan? Gitu. Iya. Nah itulah nanti silakan itu. Pokoknya nanti jadi posisinya nanti ya tadi ya yang kalau satu kita kembali yang ini tadi coba supaya kita memahami target bahwa di SD kan kemarin kesepakatan dengan Pak Danan yang sudah ini kembali ke yang soal tadi nanti ini yang dikejar dulu bentar ke yang tadi soalnya yang soal yang apa supaya nanti tanya ke orangnya juga sesuai soalnya aja. Udah jadi belum yang udah belum Mas? CL1 itu adalah mengenali analisa data secara umum kan, jadi apa aja sudah kemana gitu. Ini kan orang-orang yang pada ngerjakan kan, yang CO1. Di CO2 kita sudah nyoba melakukan. Kalau tadi namanya baru baca, tadi Pak Andri baru CO1. Perkembangannya sini Pak, ini ada gini, tapi saya nggak bisa melakukan, berarti belum mampu CO2. Nah, supaya bisa mampu CO2 itu perlu ngontak penulisnya. Kalau CO1 cuma mengkaji kan, ya cuma baca-baca kan. Kan, tapi kalau sudah CO2 mau melakukan kan, kalau mau melakukan berarti harus melakukan. Untuk melakukan kan harus bisa kan. Kalau nggak bisa ya tanya yang penulis papernya kan. Nah itulah yang saya lakukan waktu itu. Waduh, kok ini nggak bisa? Mau bikin program sendiri nggak bisa. Udah. Ini pakai apa? MATLAB. Saya juga ini bisa nggak saya apa untuk ininya. Nah, dia ngasihnya mana beberapa MATLAB yang lain karena yaitu keberuntungan yang. Nah, saya bisa melakukan CO2 akhirnya kan. Walaupun CO2 waktu terus. Nah setelah itu saya berani melakukan CO3 setelah CO2 dilakukan kan. Karena apa? Berani ngembangkan dari yang sudah ada. Jadi waktu saya kembangkannya kan ke arah yang di sana masih Blackshore, saya ganti ini atau ke dia. Ini kan saya ganti apanya lah gitu. Dia pakai opsi Eropa, saya pakai yang modifikasinya misalnya. Itu kan sudah ada pengembangan kan di situ. Nah pada saat konteks pengembangan, nah saya libatkan kemudian sama-sama yang masa 3 ya sudah di papernya dia masuk ke situ itu. Iya. Nah, itu maksudnya jadi ini urutan ini. Nah, yang tadi Pak Fatih baru level CO1. Ini yang kebanyakan masa S3 terhenti di sini. Mengkaji sana sini, tapi nggak pernah melakukan itu kan. Menghayal gitu ya. Kali masih lakukan nggak jadi. Nah, ini kayak apa kalau bahasa agamanya apa orang yang senang mengaji kan.
tapi nggak pernah mempraktekkan itu. Nggak diamalkan. Nggak diamalkan itu. Baru dapat pahala belajarnya lah itu. Rajin mengaji itu. Tapi belum mengamal. Betul. Nah, setelah itu baru mulai tanpa diajak ini bisa mengembangkan, oh saya berarti kalau saya berbuat yang ini lagi gitu lah. Ini kan, nah yang makanya di S3 kalau S1 kan sebenarnya CO1 aja cukup gitu. Oh lihat ini, tapi sekarang saya tambahi bisa melakukan satu di antara itu, melakukan ini yang mudah yang mana itu. Oke, nah, kalau S2 saya harapkan ada yang agak berat ya gitu. Nah S3 nggak cuma berhenti di sini, syukur ke CO3 ini mengkaji perkembangannya kemungkinan ke sana. Bisa juga masih teoretik, bisa juga sudah simulasi kan. Makanya dulu saya belum ada programnya, baru modelnya aja sudah dipublish itu. Padahal saya maunya apa? Ya setelah itu mau saya pikir dikembalikan dulu lah itu. Ternyata langsung diterima ya sudah kan. Ternyata kajian teori aja oleh jurnal itu diterima gitu. Kan dianggap idenya sudah cukup, padahal sebenarnya baru mengkonstruksikan ini ya, belum sampai mau apa bikin komputasinya belum ada itu. Nah nanti makanya untuk yang jadi kan yang ini harapannya nanti dari paper yang tadi Pak Pantri mampu nggak melakukan yang CO2. Ya oke Pak. Kalau CO1 kan sudah tadi kan, oh Pak kayaknya ini ada yang ini oke, berarti sudah baca-baca, sudah mengkaji, tapi yang CO2-nya nanti kontak lagi aja karena saya ingin melakukan juga misalnya. Pakai apa ini untuk komputasinya gitu. Mungkin saya ingin coba pakai data Indonesia, alasan gitu aja kan. Kan kita ya punya data atau data yang inilah, tapi kan kita nanti coba ini kan lah entah dari kalau dia nggak tahu dari mana kan. Nah tahu ini bisa diterapkan di kasus nggak HIV gimana gitu kan. Iya. Nah, itu kan tadi mulai berkembang kan. Nah ini baru mengembangkan dari sisi datanya kan, aplikasinya. Tapi nanti kan mesti ada asumsi yang mungkin dilanggar kan. Nah makanya tadi saya nyatakan uji-uji tadi yang ininya dia sudah sejauh mana. Kalau belum kita ngelengkapin itu aja sudah suatu kontribusi juga. Kadang orang kan ada orang-orang yang nggak terlalu statistik, biasanya asumsi-asumsi nggak nggak tahu dia backgroundnya apa tadi. Orang statistik apa? Biostatistik dia Pak. Biostatistik. Nah, apakah dia orang yang biostatistik bisa orang yang berbackground dari orang medis misalnya atau orang biologi, orang mana, tapi dia kemungkinan asumsi kalau sampai nggak dicek, biasanya mereka menganggap itu nggak terlalu penting gitu. Itu kan biasanya gitu kan, apa ini college apa ini, saya college itu kan kayak vokasi, biasanya asumsi nggak dicek mesti itu. Saya yakin nggak dicek biasanya. Dia ini Pak, lagi kayaknya dia waktu itu mahasiswa di biostatistik Cambridge ini dia Pak. Lagi kuliahnya ini ya dia. Makanya nanti dilihat ada checking asumsi nggak dia itu. Oh ya nanti coba saya cek. Karena juga tadi checking signifikansi sebenarnya sudah, kalau kita ngelibatin suatu prediktor tadi kan ada prediktornya tadi kan ya, yang ada. Nah harusnya kan dicek signifikansinya itu. Nah nanti ada nggak yang sudah yang mengembangkan metode pengecekannya kan? Kalau diregresi kan sudah pernah kan uji signifikansi kan? Ya udah Pak. Parameter itu kan. Nah nanti sebenarnya inspirasi dari sana bisa diambil dari situ. Nah nanti malah bisa namakan itu kalau dia tertarik kolaborasi mengembangkan sampai ke ininya, karena kita ingin lihat belum tentu itu semua signifikan sebenarnya berpengaruh ke Y-nya. Itu tadi coba lihat ada 4 apa ya tadi ya misalnya. Ini kalau saya lihat tidak, apakah memang semua ini signifikan itu? Ini yang alkohol terus ini 4 ya? Iya. 2, 3, 4. Iya kan kalau variabel ininya yang kayak kovariatnya kan itu, yang lainnya kan TT aja kan ini, iya. TT, BT itu kan. Tapi yang ininya kayaknya dia bahas enggak, apakah dia hanya ngestimate, itu berarti hanya mengestimate model tapi tidak sampai melakukan uji ininya. Coba dia hanya estimasi aja apa coba di akhir ininya. Oh ini estimasinya di sini dia Pak. Nah ini parameter estimasi from the three join model, dia ada 3 join ini ya.
Nah itulah dia kemungkinan ngestimate aja, tapi nggak sampai melakukan Iya, estimate aja sih inferensinya Pak kan. dia Pak. Iya. Karena kalau seperti bahasa tadi sudah ingin interval itu konfidensi berarti sebenarnya kan kalau di statistik kan estimasi titik. Iya. Itu Iya. kita sudah hanya sampai apa biasanya kan apa min scan. Tapi kalau kita sampai ingin menguji kan jadi akhirnya kita punya uji hipotesis kan. Uji hipotesis kan menolak H0. Berarti yang di luar kalau interval konfidensi itu adalah area yang akan menerima H0 kan. Ya. Iya. Sebenarnya kan. Jadi kalau sudah sampai ke interval konfidensi itu sebenarnya adalah bikin area yang H0 diterima. Kalau yang luarnya itu adalah yang menolak H0. Itulah interval konfidensi dengan uji hipotesis. Jadi uji hipotesis kan alfanya kan. Kalau interval konfidensi kan 1 min alfanya kan. 1 min alfa. Nah, di sini bisa juga dia hanya mungkin estimasi titik aja kayaknya ya, benar. Apa dia sampai bikin gambarnya gambar apa ini? Gambar Oh, kalau ini gambar yang ininya Pak, dynamic prediction. Dia per subjek, per individu. Jadi selama kunjungan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bentuk hazard functionnya gimana gitu. Jadi ini tapi kalau berarti misalkan semua prediktornya masuk kan, semua kovariatnya kan masuk Pak, masuk. dimasukkan. Karena dia menganggap berarti semua signifikan itu Iya betul, dianggapnya. karena memang dianggap semua sebagai faktornya. Jadi dia tidak mengkaji bahwa faktor itu belum tentu sebenarnya kan signifikan kan itu. Iya. Signifikan. Enggak ada. Kalau yang kunjungannya kan karena longitudinalnya kan yang akan ini kapan-kapan itu. Tapi kalau yang kovariatnya karena gini yang menurut saya kata pemborosan di dunia medis itu tiap saya berkunjung itu saya selalu dicek ini gitu. Memangnya tuh signifikan apa semua itu? Kan nambahin ya kalau masalahnya kalau hanya yang signifikan itu cuma keluar uang 50.000 kan. Nggak menarik. Tapi kalau ini semua jadinya 500.000 masalahnya. Jadi si pihak labnya senang gitu. Jadi artian kan sebenarnya kalau kita bisa lihat yang signifikan ke saya apa yang mau berindikator kadang kan ngapain harus semua diinikan itu. Itu kan menyangkut masalah ini kan tadi 4 apa ya? Apakah ini variabelnya Pak. Variabelnya itu ada jenis kelamin, FNS ini apa nggak tahu ya FNS. Status martial, alkohol itu yes no aja. Ini kan apa namanya kategorik aja dia. Nah ini kan dia bisa berubah pada saat dia kunjungan yang keberapa sudah dibilangin jangan minum alkohol ya saya sudah nggak minum gitu. Nah ini kan karena yang awal kan nggak apakah dia orang yang nggak minum akan no terus apa yang ini akan yes terus ataukah yang tadinya yes jadi no malah yang no jadi yes gitu. Gara-gara stres tahu-tahu penyakitnya ini saya milih minum-minuman terus gitu kan jadi malah tadinya nggak minum alkohol jadi misalnya kan seperti itu. Ini kan dynamic survival probability-nya ya dari per objek dia. Tapi kovariatnya kan masuk terus kan itu? Masuk terus dia Pak. Kovariatnya setelah saya baca masuk terus. Dan sama kovariat yang tadi variabel itu. Dua lengkap 4 terus kan itu? Nah ini kovariatnya kan yang FNS tadi kan. Kemudian martial status kan, alkohol. Masuk 3-3-nya nih. 3 apa 4 tadi ya? 3 ya. Nah makanya berarti ini apa mungkin dia sudah melakukan kajian sebelumnya bahwa ini memang kayaknya harus masuk terus itu. Iya. Malah 2 kayaknya nih Pak. Cuma FNS sama alkohol dia nih Pak. Yang lainnya berarti? V sama FNS ini kan interaksinya kan. Ini kan. VT dan FNS menunjukkan interaksi antara second spline katanya. Ya, masa yang tanya lagi deh. Nanti tanya aja ya bahwa saya udah mengkaji ini ada berapa saya ini kan. Terus saya coba di model ininya masuk semua nih Pak. Di model dinamiknya ini kan model dinamiknya ini ada 3 model. Ini ada FNS, alkohol, martial status ya kan. 3 ini masuk. Berarti memang 3 itu tadi Pak. Hanya yang jenis kelamin yang enggak. Kalau event memang di ini kan dipakai.
Ya kan nanti moga-moga orangnya Ya, welcome ingin lebih jauh, terus nanti coba kalau dia sampai sejauh mana dia akan lebih terbukanya kan itu. Ini orang mana itu? Ethiopia, Afrika. Ethiopia. Perguruan tingginya apa dia? Perguruan tingginya apa tadi? Sebentar, Pak. Kemungkinannya rankingnya di bawahnya UGM kan paling ini. Hawassa University. Coba dicek Hawassa rankingnya ada nggak ranking ininya? Coba. Kan kalau biasanya kalau yang lebih tinggi ya mungkin sana agak ini, tapi kadang juga ada yang lebih tinggi cukup baik ya ada. Artinya ya welcome lah untuk kolaborasi itu. Hawassa University. Indeksnya nomor berapa nih? Oh, 17.000, Pak. Jauh ya? Jauh kan kita kan kalau yang world ranking kan kita 263 itu. Makanya dengan Columbia University kita cuma beda 6. Sana masanya 23 Columbia. Makanya saya kemarin dia tak suruh. Kita kan sekarang 263 yang berarti makanya kemungkinan dia akan kemungkinan welcome kan kalau ini. Jadi yang THE ini 5.000 dia nih, Pak. Nih. 5.000. Ya udah jauh kan ini. Tapi ya, itu bukannya. Itulah sama-sama berjoin ya nggak apa-apa lah kenal dari yang bawah kita. Nanti kan juga cari yang ranking di atasnya lah itu. Iya. Ya untuk memulai kolaborasi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Toh topiknya dia kan bisa masuk Q1 ini, Pak. Ini Q1 loh, Pak. Iya, makanya itu berarti kan termasuk dia itu secara pribadi kan bagus kan. Nah, ini kan Scientific walaupun dia Africa dari nih. Ya. Q1 nih. Lumayan tinggi nih, Pak. 0,51. Ya, makanya artinya karena dia tadi sekolah di yang ini maka mungkinan makanya coba diindikan aja kalau memang nanti ya tadi untuk yang CO2 ya targetnya ya. Terus yang nanti kita pikirkan yang CO3 karena harapannya 2 soal tadi. CO2 sama CO3. Kalau yang CO3 kan ide pengembangan masih nggak apa-apa. Dicek itu kita bagaimana membayangkan pengembangannya lah. Nanti tinggal pilih paper mana yang sebagai akan jadi yang akan dilakukan dan yang satunya yang akan dikembangkan. Kalian mengembangkannya ke arah mana itu. Ini waktu sudah tahu maksud saya kan ini? Gimana? Nah maka tadi perlu 1 tahun apa 1 minggu gitu loh. Berarti kan 1 tahun. 1 tahun, iya sebulan lagi 1 tahun. Iya. Banyak kan pas kan jadi 2002 sampai 23 sampai 2004. Dan karena tanggal ujiannya kelihatannya kan di pertengahan Desember kan itu. Ini Pak tanggal 4 kayaknya. Tanggal 4 kita Pak nih. Minggu depan. Ya udah 4 Desember. Nih. Cepet ya? Kok di depan ya? Iya Pak, ternyata. Ya udah yang kan kita nggak sampai ke komputasi karena kalau sampai komputasi nanti yang kuliah yang satunya itu masalahnya. Yang dengan Pak Danan pasti ini komputasinya nih Pak. Kalau saya kan yang nggak komputasinya kan. Iya model tapi aja Pak. Saya lebih makanya nanti tadi yang implementasi bahwa itu keduanya adalah kita akan nyoba tadi implementasi dari yang kasusnya itulah gitu. Nanti bisa kan baru konteks nanti ya dengan komunikasi ya kita butuh mau berapa ya mungkin bahasa ininya dari 1 minggu ya nggak apa-apa nanti kan ada perpanjangan. Sampai saatnya nilai harus keluar itu. Nah, S3 kok dibikin pola-pola kayak mirip kan jadi rumit kan. Tapi ya udahlah kita ikutin aja. Saya makan masuk S3 nanti SI-nya kayak gitu loh saya bilang. Mestinya ada beda lah. Iya, harusnya riset gitu kan apa gitu. Ya makanya oke nanti tetap ikut ini nanti diganti B ya. Kodenya kan ya, mungkin nanti kita saya sama Mas buatkan kayak gininya aja nanti Pak Hasan dirembuk berdua. Ditotalkan nanti yang harapan saya keduanya jawabannya harus lengkap biar sampai yang layak kasih A kan.
Nggih. Nggak taunya bikin sendiri, nggak taunya malah kosong, cuma dapat separuh. Nah itu nilainya mau Salah gitu soal, kan. Pak. Nah itu nanti salah yang ini udah bikin sendiri, nyari penyakit. ini pokoknya ada kejadian yang baru jadi. Wah, berani gini, ternyata nggak jadi. Lah, aduh, akhirnya cuma dapat separuh. Aduh, nah, saya harus ditunggu seminggu, 2 minggu sama aja. Mau keluar nilai C kan, ya lucu kan. Oke, Pak. Paham gitu. Nah, Sim, nanti Mas kira-kira Hasan. kan nanti. Nanti Ya, kita nanti buat Mas Hasan. iya. Boleh. Makanya yang kira-kira lengkap lah ya kan bisa lah, karena apapun kan ketika ya paling A sama A minus kan, paling misalnya A per B ya agak. Makanya saya kadang kan kayak, tapi yang jelas kalau ini kata kuncinya atau Bayesiannya harus masuk. Jadi nanti pada saat jawab yang nomor 2, yang tadi yang CO2 itu adalah ini loh dari papernya ini. Saya udah memahami dan saya bisa ya kata melakukan syukur ya tadi misalnya kira-kira dia pakai ada package enggak ya yang untuk join model, atau yang Chengpoint sudah ada package enggak sih ya yang sudah sampai ke di R atau di ininya? Ada, Pak, kalau package-nya, tapi package-nya umum aja dia, Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau modelnya berubah, dia harus ada yang dimodif di dalam package. Betul sekali. Ya misalnya yang penting bisa melakukan apa yang ada dulu, nggak apa-apa. Iya. Nah, nanti yang pengembangan mungkin baru di modelnya dulu, belum sampai ke misalnya. Itu targetnya, kalau yang targetnya untuk yang CO3 nggak sampai ke codingnya lah gitu. Karena pengembangan kan butuh waktu. Nah, karena ini masih kuliah kan, waktunya kan terbatas. Jadi nanti yang kalau memang ada package-nya nanti boleh pakai package lah, nggak apa-apa. Itu untuk yang CO2 ya, Pak? Ya, jadi CO2 terus yang CO3-nya nanti yang seharusnya konteks pengembangannya mungkin baru sebatas algoritma, nggak apa-apa. Nanti yang harus dimodif di bagian ininya dia, karena nanti algoritma kan cuma langkah-langkah kan, ini kan nanti di bagian ini maka harus ada penambahan apalah misalnya kan modifnya. Nah, silakan kalau karena harapannya tetap ya CO2, CO3 lah masuk di yang kayak tadi itu. Iya, Pak. Ya nanti silakan ya diketik langsung kayak gitu, bahasanya silakan dicari yang pas tanggalnya, karena ternyata 2 Desember kan cepat kan. 4, Pak. Minggu depan. 4 Desember minggu depan ya. Minggu depan ya, Pak. Ya minggu depan. Ya udah nanti di ini aja. Nanti itu ngetik pakai apa itu? LaTeX apa pakai apa? Kalau kemarin kita dengan Pak Danar nggak dibebasin, Pak. Itu apa yang waktu membantu pakai apa itu di Word? Kalau yang Pak Danar kita Word waktu UTS-nya Bapak kita LaTeX konversi jadi PDF. Itu LaTeX? Enggak itu, Pak. Enggak. Bukan LaTeX. Ya udah Word. Karena saya juga kemarin lagi ditagih yang UTS-nya itu mau bunyinya apa kemarin. Soalnya, Pak. Iya, kan belum dibuat itu. Lah, kan udah ada, Pak, soalnya, Pak. Di Simaster ada kan ya, Pak? Di Simaster ada. Oh iya, kalau yang itu sudah saya buat. Maksud saya yang semester lalu, sorry. Yang semester ini kan kemarin sudah bikin soal kan? Udah. Tapi saya yang bikin kan itu. Itu kan saya yang buat. Nah, yang sekarang pakai yang kayak Pak, karena saya memang ini yang sedikit agak jadi ini karena harus targetnya kan sampai ke pengembangan itu apa yang makanya kira-kira yang mampu kan seperti apa. Iya. Nanti malah saya yang untuk UASnya ngikut yang tadi aja. Iya. Nanti tanggalnya. Berarti nanti kami buat dulu, Pak. Nanti kami kirim ke Pak Gun ya gitu ya. Nanti kalau ada revisi ya nanti tinggal di. Iya kan yang penting kalau filenya, makanya tadi kalau ngetiknya pakai Google Doc ya kirim aja, di-share ke Google Doc. Nanti kan saya di situ kalau pakai overlay kan ya, kalau LaTeX kan di overlay. Oh gitu ya, boleh. Itu aja. Soalnya ya. Sumber kalau bisa yang ada sumber cloud-nya. Mau pakai Google Doc ya nggak apa-apa, pakai overlay nggak apa-apa. Iya, overlay nggak apa-apa, kalau Google Doc nggak apa-apa. Tinggal pilih mau template yang mana, mau dipakai nggak apa-apa. Nanti kan sudah saya oke kan, berarti ada sudah oke kan, tinggal nanti saya kirim ke Mas Sukir kan. Iya, betul. Jadi soal ujiannya besok gitu. Dan pada ujian kan dikasih aja, yang penting dapat soalnya kan dari Pak
hari ujian kan cuma datang ngambil dapat ini aja kan. Heeh. Soalnya tinggal upload kan, aja ngumpulnya ya Pak. Iya, nanti kan saya kan tinggal ngupload di Simasternya sambil ngirim ke Mas Sugir kan biasanya gitu. Nanti ujiannya kita kan juga ngumpulnya di Simaster aja kan Pak? Iya, di Simaster juga. Iya, jadi enggak. Ya sama di double, kalau yang di Simaster kan yang biasanya sudah yang versi PDF-nya kalau pakai Overleaf, tapi tetap saya biasanya minta juga yang share ke Overleaf-nya. Iya. Tapi sebaiknya ngupload juga ke Simasternya itu yang PDF-nya. Iya. Simasternya. Iya. Ya oke, kira-kira sudah cukup itu ya, mungkin Pak. yang hari ini kita nggak sampai. Nanti untuk yang berikutnya besok yang bimbingan mulai ke arah ini ya. Proposal. Mulai proposalnya. Pemasaran proposal. Tiap minggu nanti kalau perlu ada khusus ya kita nanti cari khusus yang ini kan karena yang masa baru kan berdua ini. Karena saya ingin kan targetnya ya tadi yang syukur 3 tahun mulur ini, maka harus betul-betul terukur target-targetnya itu. Jadi saya bayangin dulu sih kayaknya 3 tahun bisa kalau asal semua serba rinci target-targetnya itu. Iya Pak. Oh iya Pak. Nanti kan kita nggak ada kuliah lagi nih Pak setelah itu. Nanti kalau misalkan kita bimbingan nggak apa-apa ya Pak kita di bisa, luar. Makanya itu nanti yang Monef itu yang Selasa. Kalau nanti butuh panjang nanti kita nyari waktu lain. Tapi kalau memang itu hanya saya masih aman-aman aja, saya bisa nambah ini, saya bisa mutusin dapat di situ aja. Kalau kebetulan lagi sepi ya bisa. Tapi kalau pas lagi rame, makanya kemarin kan ada yang khusus. Ketemu nanti saya kasih waktu khusus itu. Nanti ada, jadi nggak berat. Tapi waktunya kan nanti fleksibel. Saya lihat mana. Yang penting Selasa ketemu untuk bikin janjiannya. Iya. Oh iya benar. Itu kayaknya saya nggak bisa. Saya ingin waktu khusus berdua dengan Pak Hasan, mau kapan itu. Nah nanti kita carikan waktu. Pokoknya yang Selasa tempat untuk ketemu untuk janjian itu. Ya, oke Pak. Ini mungkin nanti akan saya pindah ke Senin kok. Yang ini sudah selesai kan. Nanti besok mungkin akan saya pindah kembalikan ke Senin itu. Oh iya. Dengan saya taruh di Senin karena biar Senin memulai kerja. Nanti sampai Jumat itu. Jadi ini yang ke seminggu ini masih Selasa, tapi minggu depan mungkin sudah akan saya pindah ke Senin semua yang semua bimbingan. Karena kan Senin sudah nggak ada. Jadi biar nanti mudah karena Senin itulah tempat memulai saya mau di order itu. Dapat order apa? Nah iya kan itu kan karena biar hari kerja gitu loh. Kalau kemarin ada yang ingin ketemu kok Jumat, ngapain saya ketemu Jumat? Itu saya suruh sudah kamu kan Sabtu Minggu mesti nggak mau kan? Lupa udah. Nah iya, tapi kalau Senin memang kita kan ingin masih lagi memulai hari, maka saya semua bimbingan kan dulu saya buat Senin. Ya benar. Ya, jadi nanti mulai minggu depan nanti Senin, tapi yang besok Selasa tetap ketemu minimal nanti kan saya ada order apa. Nanti dikasih laporannya di Senin apalagi. Nah nanti kalau di dalam Pak di hari Senin kok saya kayaknya ingin ketemu lah. Nah, saya carikan hari Selasa, Kamis atau apa kan nanti. Itu kan terserah lihat kan biasanya schedule mingguan kan di Senin sudah kelihatan. Iya betul Pak. Betul. Sudah. Oke Pak. Terima kasih. Mungkin sementara cukup nanti silakan ya tadi ya. Nanti pakai Google Doc aja boleh atau pakai Overleaf nanti kita diskusi sama Mas Hasan mana yang termudah. Ya silakan nanti jangan sampai lewat tanggal 4 loh ya. Soalnya iya. Kelamaan nanti. Iya Pak. Ya oke, sementara sudah cukup. Cukup Pak. Saya kira terima kasih Pak. Tadi ya. Kuliah dianggap selesai terus tinggal nanti ke ujian aja. Oke Pak, oke. Ya oke. Kan ketemu lagi besok hari Selasa tapi bimbingan. Pagi Pak, insyaallah. Oke, makasih saya tutup ya. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Gun.